Citanya kan kepengen jadi seseorang yang lebih baik nih, ya kan? Entah di bidang finansial, entah di bidang karir, entah di bidang kesehatan. Nah, tetapi ngaku deh, di dalam perjalanan kita, seringkali nih, kadang-kadang, if it's me ya, gue rasa semua orang juga gitu, kadang kita jadi males. Pertama-tama tuh kita nunda, ya kan? Lama-lama jadi males. Akhirnya kita sering lupa akhirnya sama target atau goal kita. Kadang-kadang nih, awal tahun, kepingin lebih sehat, kepingin lebih fit, masuk nge-gym gitu kan, daftar membership. Tetapi ternyata setelah 3 bulan, kita udah benar-benar lupa kalau kita itu perlu nge-gym, kalau kita itu kepengen nurunin berat badan, dan kita udah terlalu sibuk dengan rutinitas kita. Nah, gimana sih caranya untuk tetap semangat, untuk tetap komit sama goals kita, target kita, sehingga kita bisa mencapai sesuatu di dalam hidup ini? Stay tune di video kali ini sampai akhir. What's up everyone? Welcome back to Teta Omega TV channel. Our mission is to bring inspirations, healing, and transformations in your life di bidang keuangan atau karir, di bidang relasi, di bidang kesehatan mental, dan juga spiritual kamu. So please subscribe di channel kita. Dukungan kamu sangat-sangat kita hargai sehingga kita bisa tetap stay on track and stay on our missions. Apakah kita harus punya target di dalam hidup ini? Yang namanya kita hidup, itu kalau kita nggak punya tujuan, yang ada hidup kita cuma ngalir seperti itu aja, nggak kemana-mana. Nah, tapi kita semua tahu, nature kita sebagai manusia nih, kalaupun kita udah nyusun target, seringkali kadang-kadang banyak hal-hal yang datang di dalam hidup kita, sehingga kita akhirnya jadi nggak fokus. Satu nggak fokus, satu kelupaan, satu akhirnya menyepelekan, ya. Nah, ini terutama buat kita yang punya target-target pribadi. Kenapa? Karena target-target pribadi atau target-target yang kita buat untuk diri kita sendiri atau untuk usaha kita, mungkin nggak ada orang yang jadi seseorang yang membantu kita untuk, hey, lu mesti ngelakuin ini. Baik. Nah, jadi kita jadi out of track juga. Tetapi ternyata ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk membantu kita loh. Trik-trik yang untuk membantu kita tetap stay committed terhadap target-target kita. Nah, langkah-langkah itu apa aja sih trik-trik yang kita bisa lakukan? Yang pertama, itu sudah pasti planning. Kalau kamu punya target, kalau kita punya target nih, target is a target. Tetapi kalau kamu nggak ada gambaran, nggak tahu gimana cara ngelaksanain dan cara menuju ke sana, gimana kamu mau mulai? So, begin with the end in mind. Your end in mind is your target or your goal. Misalnya target kamu adalah ingin memiliki tabungan dalam jumlah tertentu, atau target kamu adalah kesehatan, ya, kesehatan, atau kamu ingin jadi seperti apa, gitu ya. Nah, tetapi tentu ada perjalanan yang harus kita lewatin. Nah, make a plan yang mana dibagi di dalam beberapa periode tertentu. Jadi ada timelines-nya, ya, dan kita buat benchmark-nya. Misalnya, kalau misalnya target kamu adalah menurunkan berat badan sebanyak 10 kilo dalam waktu, make it something yang reasonable buat kamu. Dalam waktu 6 bulan mungkin, atau kamu perlu dalam waktu 3 bulan, make a timeline of progress. Oke, berarti ini yang gue harus lakukan, dan benchmarknya gue setiap minggu, misalnya mungkin yang untuk penurunan sehat setengah kilo gitu ya, atau setiap bulan minimal gue turun 2 kilo. Seperti itu. Jadi ada timeline, ada benchmark. Benchmark itu adalah ini loh target-target kecil. Jadi target besar kita bagi ke dalam target-target kecil. Nah, yang kedua, ini yang bisa memudahkan kita dan membantu kita benar-benar stay on track adalah kita dokumentasikan. Dokumentasikan artinya target itu jangan cuma ada di awang-awang, jangan cuma ada di pikiran. Tetapi kita perlu menuliskan secara jelas, ini loh target-target saya seperti ini. Dan yang kita tulis juga adalah progresnya. Dan bahkan kalau kita menemui kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan, itu juga perlu ditulis. Misalnya, hari ini gue nggak bisa diet. Kenapa? Karena ada pesta. Oke, but after that, setelah kamu nggak bisa diet atau karena ada event tertentu gitu ya, Lebaran atau Valentine atau Chinese New Year, ya after that you have to go back on track ya. Jadi expect hal-hal seperti itu, dan kalau kamu udah dokumentasikan, kamu tahu perkembangan kamu seperti apa. Dan ketika kita ngelihat lagi apa yang kita udah tulis dan apa yang progres kita jadi lebih semangat. Ternyata lumayan loh, setidaknya gue mencapai sesuatu. Misalnya kamu punya target tabungan gitu ya.
Kalau kita dokumentasiin, minggu ini gue nabung segini, lalu segini, lalu segini. Nah, kita bisa ngeliat tuh, oh iya ya, ternyata apa effort gue, kerja gue ini untuk menahan diri, nggak belanja ini dan itu, bermanfaat loh, tabungan aku bertambah. Jadi kita ngelihat progres dan kita bisa menghargai diri kita sendiri di dalam progres atau perjalanan ini. Nah, yang ketiga adalah accountability. Artinya, coba cari seseorang yang bisa bantu kamu ingetin, ya, seseorang yang kamu bisa percaya, yang bisa encourage kamu, yang bisa mendorong kamu, ya, untuk menuju perubahan ini, dan yang bukannya ketawain kamu loh. Ada loh orang yang mau temen kayak, mau saudara, mau orang tua, kadang-kadang ketika kita punya target atau goal, bukannya mendukung kita, dia malah ketawain kita. Aduh, kalau bisa hindarin orang kayak gitu. Cari temen atau seseorang, pelatih mungkin kalau kamu ingin menurunkan berat badan dalam jumlah yang signifikan, yang bantu kamu accountable. Jangan makan kebanyakan ya. Terus misalnya nih kalau kamu belanja, inget kamu kan kepingin nabung nih supaya kamu bisa punya tabungan segini. Ya, seseorang yang bisa membantu kamu. Tetapi kalau kamu sampai nggak punya orang itu, ingatkan selalu diri kamu sendiri akan goals kamu. Gitu ya. Jadi bikin suara di kepala kamu, gue punya goals, gue punya target, dan gue mesti tanggung jawab terhadap diri gue sendiri. Yang keempat, langkahnya berikutnya nih ya, yang juga nyambung, adalah kita bikin afirmasi yang kita katakan kepada diri kita sendiri, bahwa kamu bisa mencapai goal ini. Misalnya afirmasinya adalah, kalau misalnya semua orang sering ngatain kamu gitu kan, sering ngatain lu gendut banget sih gitu kan, katakan kepada diri sendiri, saya bisa hidup lebih sehat dan saya bisa diet. Gitu ya, saya bisa diet dengan mudah gitu kan ya, katakan dengan senang hati, katakan afirmasi ini setiap pagi. Jadi katakan hal-hal yang positif tentang target atau tujuan goals kamu dan juga tentang perjalanan kamu menuju goals atau target ini. Tell yourself that I can do it and this is only just a temporary. Gue pasti bisa ngelewatin, gue pasti bisa selama gue terus ngejalanin dan selama gue tetap fokus sama target gue. Ditulis afirmasi itu dan katakan atau ucapkan setiap hari, ya. Setiap hari, setiap pagi, setiap kamu lagi ngedown, butuh semangat, tulis. Tetapi sebelumnya tentunya kamu udah siapin nih, ini afirmasi-afirmasi yang kayaknya kira-kira cocok nih buat gue, gitu ya. Selanjutnya adalah kamu kudu ngerti dulu di dalam perjalanan kamu nih ya menuju target kamu, itu kan banyak hal yang kita harus korbanin nih. Kamu kudu ngerti dulu pengorbanan apa yang harus kamu lakukan dan kenapa kamu melakukannya. Misalnya, kalau kamu ingin punya tabungan tertentu, you have your own target, kenapa lu mau punya tabungan gitu? Ya. Dan kamu juga harus tahu sacrifice atau pengorbanan apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai itu. Misalnya, oke, gue kepengen punya uang sejumlah ini karena misalnya gue kepengen beli ini atau gue kepengen jalan-jalan, ya, punya targetnya. Jadi kalau lu mau jalan-jalan, kamu harus tahu dulu ya berapa jumlah uang yang kamu butuhkan. Nah, jadi dalam perjalanan itu kan kita harus berhemat dong. Ketika kita berhemat, kita harus tahu dulu kenapa gue berhemat dan apa aja yang mau gue hemat. Misalnya, hemat beli baju, hemat nongkrong, dan ketika kamu harus melakukan penghematan itu, katakan pada diri sendiri, I do it because ini loh. Karena ingatkan diri kita, gue ngelakuin ini karena gue punya goals yang lebih besar. Karena satu hari gue punya sesuatu untuk dirayakan. Gue punya sesuatu untuk dicapai. Gue punya something yang lebih wow kenikmatannya daripada pengorbanan atau kenikmatan yang harus gue korbanin saat ini. So you understand your sacrifice, okay? Ngerti tentang apa yang harus kamu korbanin. Dan yang terakhir, last but not least, don't forget to reward yourself di dalam perjalanan. Misalnya nih, kalau aku punya timeline itu biasa setiap minggu atau setiap bulan, gitu ya. Jadi membentuk habit. Jadi biasanya tuh kalau gue punya target, berarti gue ada habit-habit yang harus gue bentuk. Jadi aku udah tulisin gitu kan, dan di record nih. Ini loh, setiap minggu gue mesti ngelakuin ini, setiap hari gue mesti ngelakuin ini. Dan kita lihat, kalau misalnya nih, target kita adalah kesehatan, ya kesehatan atau ingin nurunin berat badan. Kita bisa tetapin nih, oke, dalam seminggu gue mesti makannya itu begini, makan sehat, ya. Terus gue mesti olahraga bisa seminggu 3 kali atau 4 kali. Kalau gue bisa mencapai dan memenuhinya, berarti hari weekend nih, Jumat Sabtu Minggu gitu kan ya, aku boleh
treat dong diri gue sedikit. Treatnya apa? Jangan kebablasan gitu kan ya, kebablasan hancur semua dong. Yang kamu udah dietin sepanjang minggu lalu. So, kamu buat reward sesuatu yang masuk akal tetapi yang membuat diri kamu seneng dan bisa menikmati proses atau perjalanannya. Mungkin kamu bisa reward diri kamu es krim yang paling kamu suka. Ya, kalau gue suka chips, jadi aku reward diri aku, oke, kalau gue berhasil melakukan ini, gue boleh makan chips satu kantong doang maksimal, gitu kan, jangan sampai 5 kantong dihabisin. Jadi lakukan sesuatu yang menyenangkan diri kamu untuk mereward diri kamu, untuk memberi penghargaan terhadap pencapaian-pencapaian atau milestone kecil yang sudah kamu berhasil lakukan. So, itu beberapa tips atau trik yang saya bisa bagikan hari ini, gimana kita bisa stay committed, stay motivated terhadap goals atau target kita. Semoga, tulis ya di komen di bawah ini, menurut kamu ada lagi nggak sih yang kita bisa lakukan? Dan mungkin apakah ada yang udah pernah kamu lakukan dari trik-trik ini dalam usaha kamu mencapai goals atau target itu? Oke? Jangan lupa untuk tekan tombol like and share video ini kalau memang video ini bermanfaat untuk kamu dan mungkin ada orang lain yang juga memerlukannya. Saya dengan Angelica Ariel Savio. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.